Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Ramadhani, NPM G1A190007. Nama saya Anissa Sophia dengan NPM G1A190403. Dan saya Velano Farida, NPM G1A200700. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produksi jasa lainnya. Jenis merek. Manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sovel, Capilonas, Ultraflu, Socklin, Philips, Tesa, Bank, Faster, dan lain-lain. Yang kedua, private brand. Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Zirek Ubud yang menjual laptop, Cloud Everett, Hypermarket Giant yang menjual kapas merek Giant, Carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek Blue Sky, Supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero, dan lain sebagainya. Tujuan merek: membangun kesadaran, menciptakan koneksi emosional, membedakan produk Anda, menciptakan kredibilitas dan kepercayaan, memotivasi pembelian. Manfaat merek bagi konsumen. Merek mampu menarik perhatian pembeli. Bagi perusahaan, merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan. Merek dapat memberikan perlindungan hukum. Merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menggantungkan. Pemilihan dan kekuatan merek. Merek terdiri dari beberapa elemen penting seperti nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan. Menurut Kevin Keller 2008, seperti dikutip dari buku Strategi Brand Management, elemen merek dimengerti sebagai informasi verbal dan nonverbal yang ada untuk mengidentifikasi dan membedakan produk-produk. Selanjutnya, kriteria pemilihan elemen brand. Yang pertama, mudah diingat, memiliki makna, menarik dan lucu, fleksibel dan legal. Selanjutnya, strategi untuk membentuk merek yang kuat. Yang pertama, lakukan penilaian merek. Ini kira-kira sama dengan evaluasi posisi merek pada analisis situasi akar. Merek perlu dipandang sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor asosiasi yang melekat pada merek sebagai subjek. Yang kedua, mengembangkan janji merek. Harapan tentang bagaimana merek bekerja sebagai konsumen atau nilai apa yang terdapat pada merek, sebagaimana pada tahap identifikasi merek ala akar. Dengan sendirinya, kalau sudah berjanji, merek akan berusaha menepati janjinya. Yang ketiga, ada menciptakan blueprint merek. Ini sama dengan identitas merek atau brand identity. Dalam konsep akar dan arsitektur merek atau brand arsitektur dalam konsep Davis. Yang keempat, ada membudayakan merek. Perlu keterikatan emosional agar konsumen loyal terhadap merek. Caranya dengan memberikan manfaat terhadap merek. Manfaat-manfaat yang menimbulkan sentuhan emosional. Misalnya, dealer mobil yang memberikan hadiah ulang tahun atau bingkisan hari raya kepada para pelanggannya. Yang terakhir, meningkatkan keuntungan merek. Merek yang kuat tidaklah berguna kalau perusahaan tidak memperoleh keuntungan. Merek perlu dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, brand equity. Brand equity adalah berbagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang, atau jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan.
Sedangkan bagi pelanggan, brand equity akan mampu memberikan penilaian yang kuat terkait pemahaman mereka akan memproses suatu informasi, memupuk rasa percaya diri, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingginya nilai brand equity bagi pemasar atau pebisnis mampu meningkatkan keberhasilan mereka dalam program pemasaran yang mampu menarik konsumen baru atau juga merangkul kembali pelanggan lama. Adapun indikator brand equity menurut Suhadi tahun 2005, kekuatan merek atau brand equity dapat diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu yang pertama leadership. Leadership adalah kemampuan mempengaruhi pasar, baik harga maupun atribut non-harga. Yang kedua, stability. Stability adalah kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Ketiga, market adalah kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. Selanjutnya, internationality adalah kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. Yang kelima, trend. Merek menjadi semakin penting dalam industri. Keenam, support. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan merek. Dan yang terakhir adalah protection, atau merek mempunyai legalitas. Selanjutnya, cara meningkatkan brand equity. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa setidaknya ada 4 dimensi brand equity. 4 dimensi brand equity tersebut adalah pengetahuan brand, kualitas brand, asosiasi brand, dan kesetiaan brand. Dimensi pertama hingga ketiga akan menentukan seberapa kuat brand dalam merangsang pelanggan untuk membeli produk yang disediakan. Jika ketiganya sudah berhasil dilakukan, maka dimensi keempat akan otomatis kita dapatkan. Keempat dimensi brand equity di atas adalah cara dasar untuk meningkatkan brand equity. Berikut adalah cara penerapannya. Yang pertama adalah variasi dalam kegiatan marketing. Kedua, membangun jaringan. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan event. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.